Dunia yang luka. Demikianlah tema perenungan kita dalam ibadah Pentakosta pagi hari ini. Mungkin kita pernah dengar seorang filsuf bernama Karl Marx. Pada satu waktu dia menyampaikan sebuah kritik. Dia bilang, agama itu adalah candu masyarakat. Agama adalah candu masyarakat. Karl Marx bilang begitu karena bagi dia, agama dan semua yang berkaitan dengannya hanyalah bagian yang membuat manusia tenang sebentar. Orang beribadah bagi Marx itu pergi untuk mendapatkan ketenangan yang semu. Tetapi begitu selesai ibadah dan dihampiri dengan banyak konteks yang memuji imannya, manusia akan segera berubah. Ada banyak orang ibadah, kata Karl Marx, tetapi orang-orang itu juga adalah yang menciptakan dunia penuh ketidakadilan. Ada banyak orang beragama, kata Karl Marx, tapi orang-orang yang sama itulah yang pergi setelah ibadah, pergi setelah keyakinannya, dan melakukan luka-luka bagi hidup bersama. Indonesia 99% manusia beragama. Beda dengan negara di luar, orang ateis atau yang tak percaya Tuhan lebih banyak. Tapi kalau bercermin dengan kondisi sekarang, tapi juga dengan kritis coba mengingat apa yang Marx bilang tentang agama, saya pikir kita bisa punya pikiran yang terbuka untuk memahami kenapa kritik itu lahir. Di Indonesia kita hidup dengan kenyataan dan keyakinan sebagai manusia beragama, tetapi kita juga sementara hidup di tengah-tengah dunia yang tidak baik-baik saja. Siapa yang bilang, survei apa yang bilang, kalau kita semua adalah dalam keadaan yang baik di 2026? Tidak. Ada banyak gemulan, ada banyak tantangan, ada banyak kondisi melahirkan kegelisahan di mana-mana begitu. Bahkan belakangan di NTT, khususnya di Kupang, ada begitu banyak orang meninggal hanya karena ada orang mabuk memilih untuk berkendara. Catatan dari Satlantas bilang kurang lebih belasan kecelakaan di awal tahun 2026 sampai minggu lalu itu terjadi karena orang tidak mampu mengendalikan diri karena alkohol. Dia minum, dia senang, dia tinggi, orang lain menangis karena mereka punya keluarga. Cek kumpi cek itu bukan manusia ateis, itu manusia yang tahu tentang Tuhan dan beragama. Kita hidup di tengah konteks seperti ini. Tapi lalu pertanyaan yang paling mendasar adalah, apakah karena konteks begitu kita kemudian enggan hidup? Apakah karena konteks penuh tantangan kita lalu hilang harapan? Pentakosta bawa bagi kita warna yang berbeda. Pentakosta datang sebagai jawaban bagi kita manusia yang gelisah dan hampir hilang harapan. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, Pentakosta dalam sejarah Alkitab itu adalah perayaan hulu hasil yang kemudian nanti kita adaptasi, kita adopsi, kita lakukan. Jadi pada masa itu orang-orang berkumpul di Yerusalem, datang dari berbagai sudut bangsa membawa apa yang mereka miliki sebagai syukur atas penyertaan Tuhan dalam karya mereka di Yerusalem, di Bait Allah, dan itu disebut Pentakosta. Tetapi Pentakosta mengalami perubahan makna ketika Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas. Pentakosta dalam konteks Kisah Para Rasul pasal 2 bukan lagi soal perkumpulan orang-orang yang menyatakan syukur di dalam syukur panen mereka. Tetapi Pentakosta adalah waktu orang-orang berkumpul di dalam syukur tapi juga kegelisahan dan dihampiri oleh kuasa Roh. Persis seperti apa yang Yesus katakan kepada para murid sebelum ia naik ke surga. Maka saya mencatat bagi kita ada 3 hal menurut teks bacaan kita pagi hari ini. Yang pertama,
Kisah Pentakosta di mana Roh Kudus tercurah dimulai ketika para murid berkumpul di satu rumah. Minggu lalu di dalam khotbah kita bicara tentang ketika mereka berkumpul, mereka ada dalam berbagai warna perasaan. Ada kegelisahan, ada ketakutan, ada kecemasan, dan banyak hal lainnya. Tetapi mereka semua itu memilih untuk berkumpul, dan pada hari itu mereka kemudian akan pergi dan menjadi saksi persis seperti apa yang Yesus pesankan sebelum dia naik ke surga. Para murid yang berkumpul di dalam rumah itu berkumpul di dalam kondisi perasaan yang tidak baik-baik saja. Mereka punya banyak perasaan. Mereka punya ketakutan akan apa yang terjadi di depan. Mereka punya kegelisahan akan siapa yang harus memimpin, karena mereka adalah manusia terpilih. Mereka juga menjadi takut akan persekutuan yang akan terpelihara atau tidak, karena di kisah para rasul itu sudah diceritakan Yudas tidak lagi ada karena sudah mati. Lalu dalam segala kegelisahan itu justru Roh Kudus menghampiri mereka. Roh Kudus menghampiri para murid sekali lagi dalam kondisi perasaan yang beragam. Dan kondisi yang beragam itu didominasi oleh ketakutan dan kegelisahan. Maka kalau kita mau belajar tentang konteks itu, hal pertama yang kita pelajari adalah Roh Kudus akan mampu menembusi pintu ruang yang tertutup sekalipun. Roh Kudus akan mampu hadir di tengah kondisi manusia yang rapuh, gelisah, takut sekalipun. Roh Kudus tidak hanya datang kepada mereka yang beria-ria, tapi Roh Kudus dalam konteks kisah para rasul pasal 2 datang di dalam konteks persekutuan para murid yang ada dalam kegelisahan. Karena itu adalah salah kalau kita mencoba menggambarkan Roh Kudus hanya sebagai sebuah bentuk sorak-sorai. Adalah tidak tepat. Menggambarkan kehadiran Roh Kudus hanya pada persekutuan, pada pribadi, pada keluarga yang sementara bersyukur. Teks pagi ini bilang, Roh Kudus juga hadir dalam persekutuan yang tertutup, yang gelisah, yang takut, yang hampir kehilangan harapan. Yang kedua, ketika Roh Kudus hadir, ada dua simbol disebutkan dalam kisah para rasul pasal 2. Ada angin dan ada api. Simbol angin dalam kitab Kejadian itu digambarkan sebagai tanda kehadiran Roh Allah. Bapak mama, saudara-saudara pulang bisa baca Kejadian ketika penciptaan belum terjadi. Alkitab bilang Roh Allah itu melayang-layang di atas langit. Dia melayang-layang di antara kekacauan kehidupan, dan setelah itu dengan difirmankan bumi tercipta. Dalam perjanjian lama kitab Yeskiel bilang nafas dalam bentuk angin ditiupkan oleh Allah kepada tulang-tulang kering yang hampir mati, dan karena itu mereka kembali kuat lalu hidup. Maka kisah para rasul yang ditulis oleh Lukas kemudian mengisahkan bahwa Roh Kudus datang juga dalam bentuk angin. Itu berarti Roh Kudus yang datang sementara mencoba menciptakan kehidupan baru. Maka Pentakosta bukan hanya soal angin yang bertiup kencang, yang orang-orang pahami sebagai tanda kehadiran Roh, tapi angin itu datang untuk meniupkan kehidupan kepada mereka yang dalam tanda petik kering supaya hidup kembali. Lalu Roh juga datang dalam bentuk api. Membaca perjanjian lama kita lihat kehadiran Tuhan Allah itu juga digambarkan dalam wujud api yang bernyala. Musa berjumpa dengan Tuhan dan berhadapan dengan semak yang menyala. Bangsa Israel merantau 40 tahun di padang gurun dipimpin oleh tiang api, tanda kepemimpinan Allah. Maka kehadiran Roh melalui angin dan api menunjukkan bahwa sekarang menjumpai Tuhan bukan hanya di bait Allah, karena maksud perkumpulan mereka waktu itu di Yerusalem diberikan. Tuhan Allah dalam Roh Kudus menunjukkan bahwa Ia yang hadir
hadir di tengah-tengah manusia. Dia menghinggapi dan menembusi manusia supaya kita hidup, tapi juga supaya kita tahu bahwa Tuhan ada di mana saja. Karena itu tentang Pentakosta kemudian lahirlah salah satu lagu kidung jemaat yang bilang, gereja bukanlah gedungnya, tapi juga orangnya. Tanda bahwa kehadiran Roh bukan pertama-tama pada gedung dan tempat makan, tapi tanda kehadiran Roh pertama-tama adalah manusia yang hidupnya digerakkan oleh Roh. Yang ketiga dan yang terakhir, bagian paling mencengangkan dari peristiwa Pentakosta dalam teks ini adalah orang dapat mendengar tentang kabar keselamatan dalam bahasa mereka sendiri. Banyak orang bilang kemampuan berbahasa roh. Pada peristiwa itu, mereka yang diberi dalam tanda petik kuasa dan roh mampu mengatakan tentang siapa Tuhan menurut bahasa yang mereka tidak pernah pelajari, menurut bahasa yang mereka tidak ketahui, tetapi membuat orang-orang lain yang hadir di sana menjadi mengerti. Maka Pentakosta menunjukkan bahwa ternyata untuk mendapatkan rahmat dan juga pertolongan Tuhan, untuk mengenal siapa Tuhan sesungguhnya, untuk merasakan kehadiran Tuhan seutuhnya, itu dapat hadir melalui keragaman. Itu yang kita rayakan sepanjang bulan Mei. Keragaman itu bukanlah satu ruang agar konflik tercipta. Justru keragaman adalah ruang warta tentang Allah disiarkan. Bayangkan para nelayan dari Galilea yang tidak pernah sekolah dengan benar, yang tidak pernah belajar bahasa yang lain, justru diberi kuasa untuk berbicara dalam bahasa orang yang berbeda. Itu artinya suara Tuhan disiarkan dan ruang keragaman dipakai untuk menyatakan bahwa Tuhan ada di sana. Demi bulan-bulan budaya, ini bukan bulan untuk saling bersaing siapa tarian yang paling baik di Depuni. Ini bukan bulan untuk bersaing siapa punya warna kain lebih gagah dipadukan di hari ini. Ini adalah waktu yang disiarkan bagi kita agar kita lihat bahwa semua orang dalam keperbedaan dan keperbedaan bisa bersatu karena Roh mempersatukan. Orang Timur bisa belajar dari orang Flores, orang Sabu bisa belajar dari orang Sunda. Tuhan hadir dalam semua budaya, dan keragaman menjadi cara Tuhan menyentuh kehidupan manusia. Hari ini kita ada di dalam etnis Flores dan Sunda. Dalam etnis saudara-saudara kita itu kita belajar bahwa ada konsep yang sama dalam bahasa yang berbeda ternyata hidup di banyak budaya. Saya baca salah satunya misalnya di Flores Timur ada yang namanya gemoking. Kalau saya salah sebut minta maaf. Itu cara orang sambung tangan, orang Rote bilang tuku. Cara orang sambung tangan untuk membantu orang lain di dalam kondisi hidup tertentu. Karena saya orang Rote, saya akrab dengan Rote bilang tuku. Itu mau anak di sekolah kita tuku, mau orang nikah kita tuku, mau orang meninggal kita tuku. Kita budaya di Timur juga begitu dalam istilah yang berbeda. Maka sebenarnya budaya sekali lagi adalah ruang di mana Tuhan menyentuh kehidupan manusia. Dan meski kita berbeda, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dari cara orang hidup dan berbudaya. Pentakosta itu perayaan kesehatian dalam hidup yang berakhir. Kita bisa datang dengan kain yang berbeda karena kita berasal dari suku yang berbeda. Kita bisa datang dari latar belakang yang berbeda karena kita dididik dengan cara yang berbeda. Kita bisa datang dengan pola relasi yang beragam karena kebiasaan kita juga berbeda-beda. Tapi Pentakosta menegaskan bagi kita bahwa Tuhan di dalam kuasa dan kehadiran Roh Kudus merayakan perbedaan sebagai ruang untuk hidup.
maka berhenti sudah. Bakalai hanya karena kita punya perbedaan. Berhenti bersenggol hanya karena ada warna yang sedikit berbeda. Berhenti saling menjatuhkan hanya karena kita rasa dia tidak seragam dengan kita. Roh Kudus membuka ruang agar kita belajar saling menerima, karena roh waktu itu datang agar orang merayakan perbedaan. Maka jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini dalam perayaan Pentakosta di tahun 2026, di tengah pergumulan kondisi kehidupan masing-masing persekutuan maupun bangsa dan negara, Pentakosta harusnya memberi bagi kita kekuatan bahwa Roh Tuhan sementara tinggal di dalam kita. Roh Tuhan sementara menaungi kita di dalam kondisi seperti apa. Roh Tuhan membuat orang yang lemah menjadi kuat. Roh Tuhan membuat orang gelisah menjadi berpengharapan. Roh Tuhan menghentikan konflik karena perbedaan. Dan Roh Tuhan membuka ruang bagi hidup bersama dalam kepelbagaian. Hari ini dalam perayaan Pentakosta, mari kita kembali sambil mengingat komitmen, supaya kita tidak lagi menjadi orang-orang yang hidup dalam roh tapi menghadirkan muka. Sebaliknya, hidup sebagai orang-orang yang hidup dalam roh, dan karena itu belajar menerima dan saling menyembuhkan. Roh Tuhan menolong akan kita. Amin.